Oke teman-teman, hari ini sesi kita akan tuliskan hal yang kita pelajari dari kemarin sampai semalam. Pak, kemarin sampai semalam maksudnya? Ya, 1 hari yang lalu. Oke, namanya refleksi. Bapak Ibu bisa tuliskan apapun yang Bapak Ibu pelajari, lalu tolong sama kelompok saling share. Paham? Jadi kan mungkin ada yang kita tidak ingat, orang lain ingat. Oke. Ada yang orang lain tulis, kita nggak tulis, jadi saling mengingatkan. Terus silakan untuk disampaikan di antara kelompoknya. Bisa? Waktunya cuma 30 menit aja. Kelompok 13, kelompok suka, saya akan menjelaskan hari pertama kemarin ya. Untuk yang pertama itu oleh Bante Adhijato, itu tentang keunikan Theravada. Untuk yang pertama itu tradisi Pindapata. Oke. 2, mengikuti suta yang paling tua. Suta paling tua. Dan 3, terpisah sendiri di Sri Lanka dan tidak terpengaruh dari kultur lain. Oke. Untuk yang selanjutnya, yang menjadikan muncul berbagai aliran. Ya. Yang pertama itu budaya setempat. 2, perhatian. Perhatikan. Perhatikan. Oke. 2, guru di masing-masing tempat. Dan 3, agama setempat sebelum Buddhis datang. Oke. Yang lain nanti jangan ngulang ya. Yang sudah diceritakan tidak boleh disebutkan. Untuk yang materi kedua dari Rengki, ini setahu saya, seingat saya, itu tentang hypnoteaching. Terus ngapain? Nah, untuk kita dalam di SMB kita masuk, kita harus itu PH dulu. Pura-pura happy. Oh. Pura-pura happy, dan setiap masuk kita ucapkan 1 kalimat happy. Oh, oke. Dan dalam SMB mindset kita itu tidak terlalu tinggi. Yes, ekspektasi. Ya, tidak terlalu ekspektasi. Yang penting siswa SMB itu mau ikut dan mendengarkan. Oke. Dan goalnya di SMB itu sikap. Dan untuk kemarin itu dibahas tentang kayak susah diatur. Iya. Itu pembiasaan di sebelum menata sepatu. Betul. Kemarin sama menata sandal. Yes. Untuk materi 3 dari Bu Feni. Bu Feni. Ini tentang psikososial dan psikoseksual. Oke. Untuk ini pengertian dari saya yang ambil, psikososial itu kemampuan tiap dari individu untuk berinteraksi dengan di sekitarnya. Yes. Terus psikoseksual itu dorongan seksual ya. Oh. Dorongan seksual. Dan itu ada 6, yaitu oral, anal, falik, laten, dan genital. Bisa dipraktekkan oral gimana? Maksudnya oral gimana? Oral itu yang oral itu cirinya anak suka ngedot tau? ya. Nah, ini oral. Jangan aneh-aneh. Ya. Apa-apa dimasukin ke mulut kan anak-anak tuh. Nah, itu oral. Ya. Nah, terus kalau kanal. Anal itu Anus. Nah, kalau anus tuh biasanya mereka BAB. Ya, seperti itu. Terus area sensitifnya dia situ, makanya diajarin anak laki atau perempuan. Nah, siapapun kecuali mama dan papa yang boleh periksa area pinggang ke bawah. Yang lain tidak boleh. Apalagi sekarang lagi marak LGBT. Betul ya? Jadi laki-laki bisa suka laki-laki, perempuan bisa suka perempuan. Tetapi dalam kadar ini yang lebih ke arah
kelainan seks. Ya, kalau kelainan seks. Jadi hari ini kita harus wanti-wanti bahwa ternyata guru laki-laki dengan anak kita laki-laki pun bisa bahaya. Oleh karena itu guru, tolong sebagai kepala sekolah kita kasih tahu, tidak ada physical touch. Tidak boleh sentuh fisik ke murid apapun. Boleh nggak pakai izin? Ya nggak boleh juga. Karena murid itu sangat nurut sama gurunya. Termasuk murid kita kasih tahu kalau ada guru yang melakukan physical touch tidak pantas, kamu harus lapor. Ya kan? Karena semua saling jaga aja. Itu kalau Falik apa? Kalau Falik Falik lupa. Ada yang ingat Falik apa? umur berapa sampai? Hah, lupa semua. Oh, anak laki-laki pengen ibunya. Lah, lawan beda gender. Ya. Kamu Falik belum? Terus? Ini ya. Sudah. Terus gangguan dilakukan berulang-ulang dan merupakan satu-satunya syarat tercapainya kepuasan seksual. Gangguan? Gangguan Itu maksudnya apa? Kamu nyatet apa? Kok kamu nyatetnya gangguan aja? Maksudnya apa? Gangguan sampai terpuaskan? gangguan dilakukan berulang-ulang dan merupakan satu-satunya syarat tercapainya kepuasan seksual. Dan kita apa-apa lupa saya. Gimana maksudnya itu? Jadi diganggu terus supaya tercapai gangguan seksual terjadi. Terus dilakukan berulang-ulang dan itu merupakan satu-satunya syarat. Oh, jadi supaya puas seksualnya harus diulang-ulang. Lah ya ini pentingnya kita refleksi itu ya gini. Yang ditangkap dengan yang ditulis beda. Bahaya nih bawa pulang, diganggu. Apa? Gimana? Ada yang bisa koreksi? Maksudnya apa? Kan nanti seseorang anak kan hasrat seksualnya keluar, tapi hasrat seksualnya itu ditekan hingga nanti diganti, dialihin sama hal-hal yang positif, dialihinnya ke hobi dia, terus diajak main ke lingkungannya dia, begitu. Kalau yang pubertas dari usia 5 tahun sampai remaja awal, begitu. Masa iya diulang-ulang seksualnya? Aduh, wah pelanggaran. Waduh, pelanggaran sila keberapa ini? Ketiga. Tiga. Iya. Jadi maksudnya dialihkan. Ya, jadi dorongan seksual itu muncul energinya, tapi dialihkan dalam bentuk kegiatan hobi, manjat pinang, loncat karung, ya. Gitu. Jangan dipuaskan dengan diganggu-ganggu. Waduh, salah nyatet. Salah nyatet dong. Iya. Oke, cukup? Cukup, terima Oke, kasih terima dari kasih. kelompok 13. Yes. Nah, sekarang kelompok lain yang berbeda atau ada tambahan, silakan maju ke depan. Mirip-mirip lah sama kelompok 13 tapi ada lebihnya sedikit gitu. Jadi yang pertama kan memahami keunikan Theravada. Itu kan artinya ajaran tertua gitu ya. Kenapa disebut tua? Karena sebelum adanya perpecahan sekte gitu. Terus setelah terjadinya perpecahan sekte ini masih ada 10 kitab yang ada di semua sekte. Sekte-sekte yang terpecah itu kan. Jadi sehingga pada dasarnya itu kita tuh berdasarkan dari akar yang sama gitu. Jadi kita tidak perlu sensitif dengan aliran lain gitu. Itulah intinya. Terus yang kedua, hypnoteaching ya. Intinya pendidikan zaman sekarang tuh sudah modern gitu. Jangan terlalu teoritis, anak perlu diterapkan konsekuensi dan reward untuk perkembangan si anak tersebut. Terus tuh kita juga harus pura-pura happy gitu, biar mensugesti diri sendiri agar tetap happy. Terus siapkan satu kalimat pembuka gitu, pada saat masuk kelas gitu kan kita sudah tersugesti gitu kan. Nah, habis itu kita masuk ke kelas, siapkan satu kalimat yang pada dasarnya tuh biar anak-anak juga ikut happy. Biar
intinya kelas itu dibuka dengan bahagia gitu kan. Kan itu kalau di Samarinda itu kayak kalimat penghubung, jadi ya maklumnya aja ya. Jadi mental dan bahan ini juga harus disiapkan. Fokuskan pada bagaimana cara untuk mendeliver pesan-pesan yang mau kita siapkan kepada anak-anak. Jangan ngejudge juga anak karena permasalahan-permasalahan yang ada di awal. Kita juga kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Kita harus mencari akar dari masalahnya. Karena tidak semua anak tuh bisa dicap nakal gitu secara tiba-tiba. Terus jangan beri juga celah negatif gitu ya kok ya. Dorong dengan energi positif terus. Terus yang ketiga, yang Bu Feni bicara atau menasehati anak itu kita harus dengan mengikuti frekuensi dari si anak tersebut gitu. Menyamakan levelnya maksudnya. Jangan menganggap anak sebagai orang dewasa. Terus pakai properti yang bisa membawa kita ke dunia anak biar mereka lebih nyaman. Tidak ada masalah. Tiap ada masalah kita harus ehipasiko gitu. Di berbagai sisi dan di berbagai pihak. Terus bawalah terang kepada kegelapan gitu. Terus kalau ada yang bermasalah, jangan mengharap yang sadar itu, yang gelap itu sadar sendiri. Tapi kita juga harus support mereka gitu, seperti menjemput bola seperti itu. Terus yang ketiga, diskusi malam dengan Bante. Pada dasarnya semua pertapa itu tujuannya baik, cuman praktek atau caranya mungkin tidak bermanfaat gitu. Kita juga tidak seharusnya menghujat mereka, cukup menghormati, tidak perlu dihujat dan ditiru. Kita harus menjaga anak-anak juga supaya tidak berpandangan salah. Jangan putus asa menjadi guru sekolah minggu Buddhis, masih ada yang lebih menderita dibanding kita gitu. Yang dibanding kita yang mengajar dan yang murid-muridnya, contohnya seperti yang kemarin Helen Keller. Ya, Helen Keller ya. Terus yang terakhir, lebih bijaksana dalam berdana, jangan sampai niat baik kita disalahgunakan. Terus ada pertanyaan juga dari kelompok kami. Kalau misalnya nih anak-anak tuh, kok nanya kok. Ini anak-anak nih kok. Anak-anak nanya, Tuhanmu siapa? Nah, itu menurut Theravada itu kita harus menjawab apa? Sadu. Ya sekian, terima kasih Namo Buddhaya. Oke. Ini tanya beneran? Tanya saya? Oh. Iya. Tuhanmu siapa? Ya kan, memang kalau anak kita sekolahnya di sekolah umum atau sekolah agama tertentu, mesti dia akan tanya. Temennya juga tanya, kamu punya Tuhan nggak? Ya kita pasti jawab punya Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhanmu siapa? Tuhan, ya Tuhan sama Tuhan. Ya sudah, Tuhan aja. Jangan sampai kita sekali lagi menggunakan istilah dewasa yang jelimet ke anak kita. Biarkan dia cukup tahu dan similar zaman teman-teman yang lain. Kita punya Tuhan tidak mah punya. Siapa namanya? Tuhan. Ya, namanya siapa? Tuhan. Sudah. Tapi kita Tuhannya nggak usah kita sembah karena dia udah pinter. Tuhan kita nggak perlu kita puji-puji karena dia sudah terpuji, ngomongnya gitu, ya kan? Tuhan kita nggak perlu kita takuti karena apa? Dia nggak nakuti, iya, ya kan? Nggak usah ditakuti karena dia nggak nakuti. Oh gitu ya. Gambarannya seperti siapa? Tuhan itu jadi gambarannya seperti siapa? Kamu mau gimana? Kamu mau Tuhan seperti mana? Yang mau nyayangi Dede, oh ya sudah, gambar aja seperti yang mau menyayangi Dede. Selesai. Jangan begini, kita nggak ada Tuhan. Buddha mengatakan di Udana 8 ayat 3. Tidak ada yang tidak ada yang dilahirkan, tidak ada yang menjelma dan mutlak. Dan kalau kalau tidak ada yang tidak terlahirkan, mateng itu. Apa mah? Ojo, jangan. Ya, similarkan saja, sederhanakan. Tuhan itu ada, namanya apa? Tuhan deh, sama seperti di
Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Namanya siapa? Tuhan. Sudah. Tapi jangan dibalik, hantu ya. Itu sengaja Tuhan dibalik jadi hantu karena berseberangan ceritanya kan. Ya kan? Ada iblis, ada apa? Malaikat. Ya kan? Hidup kan begitu, ada iblis, ada malaikat, ada orang baik, ada orang jahat, ada perempuan, ada laki-laki. Ya harus begitu. Coba dunia ini perempuan semua, nggak ada yang hamil. Siapa yang hamilin? Kalau laki-laki semua, nggak ada keturunan. Ya kan, harus ada laki dan perempuan. Walaupun populasi perempuan lebih banyak hari ini daripada laki-laki. Karena laki-laki lebih cepat mati daripada perempuan. Serius. Kenapa? Karena laki-laki jarang ekspresi. Kalau perempuan kan, wow, ekspresi banget ya pagi-pagi kan. Nek laki-laki, guyur aja udah pergi langsung. Jadi dia kurang indah hidupnya. Maka banyak laki-laki yang meninggal lebih awal. Cek aja yang punya papa mama, orang tua, kakek nenek. Mesti kakeknya meninggal duluan daripada neneknya, betul? Nah itu sudah usah kita survei jauh-jauh kan. Karena laki-laki dilarang menangis sama mamanya. Hei kau laki-laki menangis. Akhirnya apa? Air matanya jarang keluar. Air mata nggak keluar, zat kimia yang buruk itu kan kalau kita sedih, ya kalau sedih itu kan kita mengaktifkan ya zat kimia yang buruk untuk tubuh. Makanya orang sering sedih, kadang-kadang ginjalnya kena, jantungnya, pencernaannya, cancer gitu kan. Nah kalau perempuan lagi sedih dia nangis, kayak laki-laki nangis malu dia. Akhirnya zat kimia yang buruk tadi ketelen lah, jadi penyakit. Nah, makanya dia meninggal lebih sering duluan daripada perempuan. Ya, maka anak saya kalau laki-laki nangis saya bilang nggak apa-apa, nangis selesaikan, tapi jangan lama-lama. Nangis itu boleh, tapi jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama kamu nggak kerja, nangis terus. Oke, ada lagi yang mau nambah? Beberapa hal yang tadi belum tersebutkan. Sepertinya ini menyambung ke yang RTL, yang rencana tidak lanjut. Karena sebelum saya baca itu, ini hasil akhirnya apa ya, kan gitu. Pasti ada yang mau dituju dari kegiatan ini. Dan kemarin yang saya tangkap dan tidak banyak, dan ternyata belum disampaikan di sini mengenai yang pura-pura bahagia. Dan itu langsung saya eksekusi. Dan jadi tindak lanjut saya untuk saya terapkan di lembaga saya gitu, yaitu pasang cermin kok. Itu yang langsung malam itu saya pesan, tadi malam saya pesan, besok Senin saya praktekkan biar guru-guru saya. Karena gini, saya melihat dari situasi, dari beberapa pengalaman, kadang emang benar guru itu ketika datang ke sekolah kadang itu punya berbagai macam masalah, beban keluarga yang bertumpuk-tumpuk dengan ditambah beban ekonomi dan sebagainya lah. Nah itu kadang dia bawa ke sekolah dengan ekspresi wajah paling pertama yang bisa dinikmati dan bisa dirasakan, frekuensikan wajahnya. Nah nanti saya kira berpengaruh ke peserta didik. Nah itu yang akan saya mulai dan saya lihat hasilnya. Nanti kalau benar-benar terbukti silakan dipraktekkan. Kalau sekarang saya percobaan dulu. Yes. Dan nanti kalau berhasil, nanti akan saya share di channel YouTube-nya Widya Putra. Wih. Nah, oke, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Loh, ini YouTuber rupanya. Oke, bagus sekali. Langsung praktek ya, karena saya juga orang lapangan sih, bukan orang teori. Jadi walaupun saya S2 Psikologi Pendidikan, saya itu kalau di kelas ya sering menanyakan sesuatu yang lebih praktis ya kepada dosen saya. Sampai dosen saya itu setiap kelas mesti mencatat nama saya karena saya yang paling banyak nanya. Itu satu rumus supaya IPK-nya besar. Kalau kuliah mau IPK-nya besar, itu sering aktif di kelas. Bahkan saya sering bantu bawa tas. Kayak zaman dulu kita sekolah dulu, hidupin proyektor. Mesti Mas Franky nih yang bantu toh. Namanya siapa? Pertama mesti gitu ya, namanya siapa? Franky Pak. Ditandai sama dia. Nah pas ujian misalnya saya nilainya 67, sudah 80 lah, kasihan anak ini. Ya kan?
anak ini baik, kasihan. Nih, jadi ada rasa kemanusiaan, toh. Maka nilai saya nggak pernah B, A terus, karena kasihan tadi, sering bantuin. Saya pernah ingat juga, ini karena saya sering saya bilang saya orang lapangan. Suatu ketika dosen saya tuh mobilnya, kunci mobilnya kebawa sama asistennya di tas laptop. Oh pasti saya otomatis, ibu mau saya anter. Oh ya kan gitu, ibu mau saya anter. Padahal saya cuma pakai motor, ibunya mau. Ya syukur saya bilang tuh, saya anter pakai motor ke rumahnya. Pulang-pulang saya dikasih kartu nama sama ibu tadi. Frankie, kalau kamu ada masalah apa-apa, hubungi nomor ini. Wah, walaupun ada masalah saya nggak pernah hubungi sampai hari ini, kartunya hilang. Tapi nggak tahu gimana cerita, ibu itu jadi dosen penguji saya di S2. Pas saya ngelihat nama dia lihat saya lagi, ya sudah pasti A saya bilang. Ya pasti dia inget. Saya langsung ngomong, ibu dulu yang saya bonceng kan, saya ingetin lagi memorinya. Ya kan, itu teknik kita negosiasi ya. Ibu inget ya saya bonceng, iya Frankie, iya saya inget. Sehingga pas pengujian tesis itu nggak banyak pertanyaan dia, nggak banyak betul, dan langsung A. Alhamdulillah. Boleh dicontoh. Jadi hidup itu jangan terlalu pinter, capek. Mendingan kita pakai cara negosiasi. Bahkan saya mencari guru untuk pembimbing tesis. Saya dengar dari mahasiswa. Saya cari dosen yang killer malah. Iya, dosen yang ditakuti kalau kuliah nggak pernah dapat A. Saya cari namanya siapa? Saya ingat namanya Bu Supra. Saya panggil, Bu, boleh nggak saya jadi dosen pembimbing? Saya jadi mahasiswa dibimbing ibu untuk tesis. Ya boleh-boleh aja. Terus dia tanya, kenapa kamu pilih saya? Lah ibu katanya dosen killer Bu. Saya tertarik dengan dosen killer. Saya ngomong belak-belakan ke dia ketawa senyum sipu gitu kan. Ini mahasiswa gendeng ya ngomong aku killer. Ya. Dan selama pembahasan tesis saya malah bahas vipassana ke dia. Karena dia nggak tahu vipassana. Kan orang psikologi suka meditasi, tapi nggak tahu vipassana. Dan saya sudah ikut Goenka berapa kali kan? Saya cerita tentang vipassana, bukan bicara tesis, sehingga nggak pernah dicek tesis saya. Tapi malangnya malang, pas mau pendadaran banyak direvisi, karena ngobrolnya bukan tentang tesis. Dan dia langsung saya tantang, Bu, bisa nggak saya lulus tercepat di S2 ini? Lulusan tercepat berapa bulan, Bu? Setahu saya 18 bulan, Frankie. Kalau 15 bulan mungkin enggak, Bu? Saya bilang gitu. Terserah kamu. Wah, bener Bu, terserah saya. Nanti Ibu hubunginya susah. Kamu WA aja. Mana Bu nomor WA-nya? Kan gitu. Kamu telepon aja kalau saya di mana. Oke, siap. Betul, 15 bulan. Akhirnya saya maju di podium, memberikan pidato sebagai lulusan terbaik waktu itu. Wah. Ya. Karena bukan pinter, ya negosiasi. Dan ibu itu saya kasih buku, biasa orang kasih hadiah kan ke dosen pembimbing ya. Saya kasih buku apa atau enggak? Saya kasih autobiografinya Master Cheng Seci itu loh, Master Cheng Yen kalau salah. Ya, saya kasih buku itu supaya dia Buddhis pikirannya. Jadi sampai hari ini, saya dipantau terus sama dia. Oh, Frankie sudah punya TikTok ya sekarang? Oh, dia WA saya. Ya, kalau ke Jogja, tahu Hotel Puri Arta atau apa, itu beliau punya hotel di sana. Ya, suaminya udah meninggal. Tapi saya kalau ke Jogja kontak dia, ya pasti bisa dikasih kamar gratis. Sampai begitu loh kita hubungannya ya. Maka saya pendekatannya kemanusiaan ya. Ya, jangan kepinteran, bahaya. Karena kita nggak pinter masalahnya ya. Oke. Jadi makasih Mas Kisru. Dia juga pakai kemanusiaannya, langsung dipraktekin, langsung telepon toko kaca, pasang kaca hari Senin, langsung dipraktekkan. Memang itu tujuan kita untuk workshop hari ini. Kita bukan seminar, isinya teori, enggak, langsung praktek. Dan apa yang saya omongin ini saya sudah lakukan di sekolah waktu saya pertama kali memimpin sekolah di Jogja. Ya Bapak Ibu kalau pernah ke Jogja, cek nama sekolah Budi Utama, itu SMP SMA-nya saya yang garap pertama kali. Ya. Dan bagaimana saya itu juga
membina guru-guru saya yang gajinya pas-pasan tapi bisa happy. Ya, sampai kita bisa buka bersama tanpa uang dari yayasan. Saya kumpulin uang dari mana? Dari mahasiswa magang. Mahasiswa magang itu kan dapat duit. Saya langsung tembak yayasan. Uangnya saya simpan ya, Bu. Supaya apa? Untuk kesejahteraan guru. Ya, saya simpan, saya kumpulin, akhirnya kita bisa makan bareng. Ya, jadi saya sering ngomong juga ke guru-guru, jangan bermimpi Anda jadi jutawan atau bukan jutawan, jadi miliarder saya bilang sebagai guru. Enggak, jangan mimpi itu terlalu jauh saya bilang. Yang penting sekarang kamu sehat, bahagia, uang cukup, ya, uang cukup, sehat, bahagia, sehingga kamu kerja itu fokus. Ya, saya ambil jiwanya. Sebagai kepala sekolah saya harus ambil jiwanya supaya dia benar-benar bekerja total. Maka sampai hari ini guru saya masih bertahan di sana walaupun saya nggak ada. Saya nggak ada, mereka ya rodok gimana gitu. Tapi saya tidak ninggalin kadang-kadang kita jadi pemimpin, kita ninggalin sosok, itu tidak boleh. Tapi kita tinggali sistem, itu penting. Ya, itu nanti untuk pembahasan setelah ini. Ada lagi sebelumnya? Ya, silakan Bu. Nama kelompok 7. Meta. Ya. Ya. Meta. Saya sih ikut kelas ini, saya mendapat banyak sekali pemasukan. Yang kita bahas itu, yang saya dapat itu cukup banyak. Pendapatan. Ya, salah satu itu juga benar dan akan saya sharing ke teman-teman juga. Karena gini ya, yang saya dapat itu cukup banyak, baik dalam hal agama maupun keluh kesah setiap wilayah sekolah minggu. Dan saya pun dapat pemasukan dan saran untuk keluar dari masalah tersebut. Itu yang saya dapatkan di kelas kita ini. Nah, kalau dalam hal agama, saya bisa mengetahui asal mula berdirinya sebuah lembaga keagamaan dan sejarah dari perjalanan tersebut membuat saya terharu. Nah, saya baru tahu, oh begitu. Nah, terus semua ini akan saya tanamkan pada diri saya untuk perjalanan hidup saya ke depan biar lebih baik dari yang sekarang. Nah, jadi Ko Franky boleh kasih mereka saran sedikit? Saya kemarin ada dengar dari sekolah minggu yang di desa-desa. Mereka kekurangan dana sekolah minggu. Nah, terus jadi ada yang malu untuk mengatakan. Jadi mereka bilang, malu jangan dibicarakan katanya. Terus saya berkata, kenapa harus malu? Justru kita berkumpul di sini, kita boleh mengutarakan apa yang permasalahan di desa, di kota-kota kita tersebut. Mungkin kita bisa mendapatkan saran dari kota yang lain. Seperti itu. Jadi saya juga menyarankan kepada teman begitu. Nah, hari ini tadi malam saya tidur, bagaimana caranya di desa itu bisa punya penghasilan. Kalau kita jual sama desa tersebut sendiri, itu tidak mungkin. Jadi dengan adanya acara kita hari ini, kita bisa minta bantuan yang di luar kota. Caranya seperti apa? Desa tersebut tidak punya modal, tapi mereka bisa menanam. Contohnya kencur, itu kunyit. Mereka bisa nanam kunyit. Nah, tapi kalau umpamanya, kalau di sana muridnya juga tidak mau, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita tanam dulu sedikit, kita produksi aja 5-6 bungkus dulu. Kita tanya teman-teman, siapa yang butuh kunyit gitu. Kami dari sekolah minggu ini gitu. Bener nggak? Bener nggak Ko Franky? Nah, mungkin kita itu ingin berdana, tapi kita ingin memberi pelajaran ke mereka cara bagaimana menghasilkan uang, bukan dari dana atau sumbangan, supaya itu akan berkembang lebih baik. Jadi kita juga walaupun itu harganya cuma 3.000, karena kita ingin berdana, ya udah toh saya beli 50.000. Nah, kan lumayan kan? Jadi dan sekolah minggu ini juga tidak merasa malu karena apa? Mengemis donasi.
kita bisa angkat kepala sendiri gitu. Nah, setelah ibu bisa berhasil melakukan itu, ibu-ibu yang lain pasti akan ingat dan ikut. Satu. Kedua, banyak anak-anak dan ibu-ibu yang tidak mengizinkan anaknya sekolah minggu. Pulang-pulang kadang-kadang anaknya nakal. Begitu juga saya. Dulu saya juga begitu. Karena saya mau pergi, anak saya bilang mau sekolah minggu. Ngapain mau sekolah minggu? Ah, itu ya kan. Nah, tetapi anak saya tetap berjalan. Jadi ya saya biarin aja, ya sudahlah, terserah dia udah ngomong kayak begitu. Saya sekarang suka bilang, ngapain kamu sekolah minggu? Tapi kamu nakal luar biasa juga, nggak mau denger, masih ngeyel. Kadang-kadang kita marah kan. Nah tapi dia diem. Nah suatu hari ini berjalan terus, waktu itu berjalan terus. Nah jadi dari pengalaman anak-anak ini, kita juga akhirnya orang tua belajar cukup banyak. Gitu. Akhirnya sampailah kita bisa ke Wihara Tanah Putih. Nah ini kita kembali lagi ke ini ya, bagaimana cara memproduksinya. Terus kita ke lingkungan juga, bagaimana anak itu bisa ikut ke wihara kita. Jadi begini, kita tidak memandang itu agama Kristen ataupun dia agama Muslim. Apalagi di lokasi itu lebih banyak warga Muslim. Jadi caranya seperti, kalau mereka berkabung, kita mengunjungi mereka. Kalau mereka ada hajatan, mari kita membantu. Kita tidak punya uang, tapi kita membantu dengan tenaga. Dalam arti kita membantu mereka di dapur, membersihkan pekarangan mereka, membantu mereka memasang tenda. Jadi mereka lihat, wah agama ini mereka punya agamanya bagus amat ya, mereka tidak memandang siapapun itu orangnya. Nah dengan begitu mereka kan akan segan kepada kita dan hormat kepada kita. Bagus juga ya ajarannya. Itu. Nah itu satu. Kedua yaitu tadi saran, dimanapun, di desa manapun, apa yang bisa kita ambil, kita jadikan kerajinan tangan. Mungkin tikar atau apa, kita sekarang sudah punya kelompok yang di luar kota, kita bisa bantu sharing. Ataupun kita lihat di mana wihara lagi ada acara, kita minta satu meja, bajar. Kita buka, kami dari sekolah minggu ini memproduksi barang-barang ini. Jadi setidak-tidaknya kita bisa menjual dan mereka bilang, oh apalagi kualitasnya bagus. Itu pasti repeatnya juga bagus banget. Nah itu aja tuh, makasih. Ya, bagus ya. Jadi ide-idenya bisa kita gunakan. Mungkin ya kalau ada pertemuan berikutnya Bapak Ibu bisa bawa sampel produk. Bapak Ibu bawa sampel produk, bawa kontak person, terus ditinggalkan di wihara-wihara besar. Nanti wihara-wihara itu akan membantu memasarkan. Nah, lalu bisa order, ya kan? Maka penting sekali kita mengenal local wisdom kita. Local wisdom itu berarti sesuatu yang unik di tempat kita masing-masing. Saya lihat nih baju Jepara toh. Jepara kan terkenal dengan Kartininya ya. Kartininya mungkin bisa jual patung Kartini enggak ya? Oh kan. Jepara tuh terkenal dengan kayu jatinya, ukirannya, furniture-nya segala macam. Tingkat ekspornya juga cukup tinggi ya untuk mebel dan segala macam. Nah, mungkin bisa membuat perlengkapan altar dengan menggunakan mebel-mebel segala macam. Pokoknya sekali lagi masalah itu disampaikan, jangan disimpan sendiri, ya. Lalu gunakan link, ya seperti saya waktu kuliah tadi. Saya itu bukan orang sosial, saya orang matematika, S1-nya. Istilahnya diremehkan. Ini orang matematika kok ke ilmu sosial. Orang matematika kan jarang baca. Ya, tapi saya banyak tanya akhirnya. Saya gunakan link yang ada. Saya lihat di antara dosen ini siapa yang paling direspek. Kita harus dekat dengan dia. Ketuanya siapa? Kita cari. Ya itu namanya people smart istilahnya. Kita harus punya keterampilan bagaimana kita mengelola kemanusiaan tadi, ya, dengan strategik. Ya, oke. Salah satunya belajar komunikasi yang baik. Kalau nggak bisa ngomong, yang penting ramah, ya, pandai menjeramah, bukan ya, ramah, ya. Tadi Ibu juga cerita bahwa bagaimana
mengelola hasil kerajinan dan segala macam itu penting sekali. Ya, jadi berdayakan anak-anak kita supaya nanti kegiatannya itu mungkin di sekolah minggu setiap berapa menit itu melakukan karya, misalnya menganyam, membatik atau apapun. Ya toh, ingat sesuatu yang produktif. Jangan kasih soal ulangan kumpulin, itu sudah biasa. Ya, kalau mau bikin penilaian kemarin juga ada masalah yang disampaikan bahwa sekolah minggu itu nggak ada penilaiannya, bikin aja rapot, atau bikin selembar sertifikat, diberikan per tahun. Ya, isinya apa di belakangnya nanti diisi. Anak sudah belajar apa saja di belakangnya. Nilainya mau pakai angka boleh, mau pakai huruf juga boleh. Tapi yang paling penting deskripsi. Anak ini sudah bisa A, B, C, D, E, F. Ya, kalau mau nilai maka harus ada buku penilaian. Nah, sekarang kita mulai untuk melihat bagaimana manajemen pengelolaan sekolah minggu. Nggak ada lagi? Ya, saya kasih sedikit landasan. Arya boleh ditampilkan pengelolaan sekolah minggu.